Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas bersama berkaitan dengan tugas agenda ketiga, yaitu kita akan membahas berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Prayudi Benu, jabatan Analis Perencanaan dan Kerjasama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Manajemen ASN. Nah, apa itu manajemen ASN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikut berkaitan dengan kedudukan aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara terdiri dari dua kategori. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran dan tugas ASN. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan
dan pelayanan publik. Yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah, yang kedua, memberikan pelayanan publik, dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS yang pertama, gaji, tunjangan, fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Hak P3K yang pertama, gaji, tunjangan, yang kedua, cuti, yang ketiga, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN: setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikut, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Tujuan dari kode etik aparatur sipil negara menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsinya adalah yang pertama, sebagai pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, sebagai standar penilaian. Yang ketiga, sebagai panduan norma dalam menjalankan tugas pelayanan. Konsep sistem merit. Prinsip dari sistem merit itu adalah keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kinerja. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan.
Sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama, bagi organisasi, dukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan bagi aparatur sipil negara itu sendiri, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai negeri sipil. Mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tertinggi, dan organisasi dan sistem informasi. Yang berikut kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Nah, apa itu pelayanan publik? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan publik, barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 yang pertama mengatur hak dan kewajiban dan larangan. Yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, kewajiban pokok penyelenggara pemerintah. Pelayanan publik. Pada hakikat, pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Yang
Yang berikut yaitu prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Langkah-langkah strategis dalam pembangunan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang berikut, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang berikut, memberikan reward and punishment yang seimbang, mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik, dan menciptakan standar pelayanan. Langkah-langkah strategis penyusunan pelayanan prima. Yang pertama, kita melakukan identifikasi. Yang berikut, kita melakukan dengan memahami kebutuhan masyarakat. Yang berikut, identifikasi jenis-jenis layanan apa yang akan kita sediakan. Tetapkan persyaratan, tetapkan standar-standar pelayanan, tetapkan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, dan yang berikut, tetapkan jumlah dan jenis peralatan. Yang berikut adalah pelayanan publik. Harapan kepada kementerian dan lembaga. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem dan aturan, penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Nah, dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas. Yang kedua, penegakan disiplin. Yang ketiga, peningkatan perilaku melayani. Yang keempat, penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Dan berkaitan dengan memperbaiki sistem dan aturan, yang pertama, peningkatan penyempurnaan yang berkaitan dengan standar pelayanan. Yang kedua, yang berkaitan dengan sistem pelayanan. Dan yang ketiga, berkaitan dengan sistem manajemen kinerja. Yang kedua yaitu debirokratisasi. Dan yang ketiga yaitu penegakan hukum dan aturan. Dan yang terakhir yaitu deregulasi. Nah, kita sekarang membahas mengenai bagian yang terakhir, yaitu wall of government. Nah, apa itu wall of government? Nah, wall of government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam, yang pertama, pembangunan kebijakan, yang kedua, manajemen program, dan yang ketiga, pelayanan publik.
Mengapa perlu ada wall of government? Yang pertama yaitu dengan adanya wall of government, maka ego sentral atau siloisasi boleh dapat ditiadakan. Yang berikut yaitu karena adanya perkembangan teknologi dan informasi. Yang ketiga yaitu adanya dorongan publik untuk good governance, atau dengan kata lain ada dorongan publik untuk pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir yaitu adanya keberagaman. Bagaimana cara melaksanakan wall of government? Tentunya harus adanya respon pemerintah yang terintegrasi. Yang berikut yaitu menghilangkan sekat sektoral. Dan yang berikut yaitu diadakan kerjasama antar instansi pemerintah. Dan yang berikut yaitu kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Nah, apa saja praktek wall of government dalam pelayanan publik? Yang pertama yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua yaitu pola pelayanan satu atap. Yang ketiga yaitu pola pelayanan satu pintu. Dan yang keempat adalah pola pelayanan terpusat. Nah, tentunya adanya prasyarat best practice. Yang pertama yaitu adanya budaya dan filosofi baru. Yang kedua yaitu cara kerja baru dalam hal pembangunan, kebijakan, manajemen program dan atau pelayanan publik. Yang ketiga akuntabilitas dan insentif. Dan yang keempat cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Manfaat yang dicapai dari wall of government. Yang pertama, efisiensi sharing informasi. Yang kedua, lingkungan kerja dan daya saing. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan koherensi kebijakan. Nah, tantangan praktek wall of government yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Yang berikut nilai budaya dan organisasi. Yang ketiga kepemimpinan.